Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita terus berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di masa-masa keadaan yang penuh dengan wabah. Dengan wabah ini mudah-mudahan hal ini adalah sebuah musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bentuk daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, kita ambil bab tentang menyantuni anak yatim dari kitab Mukhtarul Ahadits. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuhibbu an yalina qalbuk wa tudrika hajatak, irhamil yatim wamsah ra'sah wa at'imhu min tu'amik, yalin qalbuka wa tudrik hajatak." Rawahu Tabrani an Abi Darda. Yang artinya, apakah engkau senang bila hatimu menjadi lunak dan dapat menemukan apa yang diperlukan? Kasihanilah anak yatim, usaplah kepalanya dan berilah ia makan dari makananmu, niscaya hatimu lunak dan engkau dapat menemukan apa yang dibutuhkannya. Dalam penjelasannya bahwasanya barang siapa yang menginginkan hatinya itu menjadi lemah lembut dan berhasil memperoleh apa yang diperlukannya, artinya hati kita menjadi lemah lembut dan ingin memperoleh apa-apa yang kita hajatkan. Dalam hadis ini menjelaskan, maka hendaklah ia menyantuni daripada anak yatim. Artinya kita menyantuni anak yatim, sebab menyantuni daripada anak yatim, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kelemah lembutan dalam hati kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah daripada hajat-hajat kita. Kemudian perilakukanlah ia anak yatim dengan kasih dan sayang. Jadi penuh dengan kasih dan sayang. Kemudian berilah ia makanan dari makananmu. Jadi apa yang kita makan, sebaik-baik daripada apa yang kita konsumsi untuk makan, berikanlah kepada mereka, anak-anak yatim. Mereka tidak ada ayah, tidak ada ibu. Niscaya lambat laun hatimu akan menjadi lembut dan berhasil memperoleh apa yang kau butuhkan. Kenapa dengan adanya kita menyantuni anak yatim? Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau lahir dalam keadaan tidak ada ayah. Dalam kandungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada ayah. Dan begitu juga pada saat beliau berusia kurang lebih dalam usia 6 tahun, beliau pun ditinggal oleh ibunda yang tercinta, yaitu Sayyidatu Aminah. Hakada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab itulah Rasul sangat merasakan bagaimana kehidupan anak yatim, dan beliau sangat memahami perasaan-perasaan anak yatim yang tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Sebab daripada anak yatim sangat memerlukan pertolongan hamba Allah yang dirahmati oleh Allah. Terlebih lagi apabila kedua orang tuanya tidak meninggalkan apa-apa. Apalagi mereka itu anak yatim piatu, ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, ditinggalkan oleh ayahnya, ditinggalkan oleh ibunya, tanpa ada warisan sedikit pun dari kedua orang tuanya. Maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang yang memuliakan daripada anak yatim dengan pahala yang berlimpah. Tidak hanya di akhirat saja, bukan hanya untuk di akhirat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepada mereka-mereka yang menyantuni daripada anak yatim, bahkan di dunia pun ia akan menerima pahalanya. Dalam dunia pun Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan balasan imbalan kepada mereka yang sayang menyantuni daripada anak yatim, antara lain seperti yang dibutuhkan. Bagaimana dalam hadis ini bahwa yang bersangkutan, artinya orang yang menyantuni daripada anak yatim, berkasih sayang mereka dengan anak yatim, peduli dengan anak yatim, akan mudah memperoleh sesuatu yang diinginkannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya segala hajat-hajatnya, segala kesulitan dalam hidupnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala selalu menolong hambanya selagi yang bersangkutan menolong saudaranya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong seseorang yang gemar menolong orang-orang hamba-hamba Allah yang lain. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa sebaik-baik rumah ialah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang dimuliakan. Artinya sebaik-baik tempat tinggal rumah, di mana rumah orang itu akan menjadi baik dan mulia selagi di dalamnya atau memelihara anak yatim. Di
dalamnya ada anak-anak yatim. Makanya hamba Allah, ada orang kaya dermawan yang di dalam rumahnya itu ada anak yatim, berkah rumahnya, berkah hidupnya, sehingga rezekinya seakan-akan kalau kita tengok, kalau kita lihat tidak pernah henti-henti Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Karena kenapa? Beliau, mereka orang kaya yang dermawan yang dalam rumahnya ada anak yatim, mereka lebih memprioritaskan kasih sayang mereka kepada anak yatim, bahkan melebihi sayangnya daripada anaknya sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala kalau kita tengok mereka semakin hari bukan tambah susah, akan tetapi semakin hari mereka tambah menjadi semakin Allah berikan rezeki yang tak terduga-duga. Agar kalau kita menyayangi anak yatim, kita lihat mereka bagaimana mereka lahir, tambah ada kasih sayang dari orang tuanya, khusus mereka yang ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Begitu mereka yang ditinggalkan oleh ayahnya dari sejak dini, sejak kecil mereka tidak ada kasih sayang dari seorang ayah, tidak mereka jumpakan layaknya yang lain. Begitu juga mereka yang ditinggalkan ibu, dan mereka tidak juga memiliki daripada rasa kasih sayang ibu mereka. Maka dari itu Allah, kalau kita ingin menuju daripada keberkahan dan kelemah lembutan hati kita, sayangilah mereka anak-anak yatim. Maka ada insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan hati kita menjadi hati yang lemah lembut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala hajat apapun yang kita kehendaki, menjadikan sebab daripada kabulnya doa kita. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi diri kami pribadi. Mudah-mudahan karena sebab kita gemar cinta kasih sayang kepada anak yatim, kita gemar menyantuni kepada anak yatim, Allah mengangkat daripada bala-bala kita semua. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.